Sabda Kehidupan Januari 2024. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 27. Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani tahun ini menawarkan sebagai bahan renungan ayat di atas yang sebenarnya berasal dari kitab Perjanjian Lama. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dihentikan oleh seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini membuka sebuah dialog dan Yesus menjawabnya dengan pertanyaan balik. Apakah yang tertulis dalam hukum Taurat? Sehingga memungkinkan si penanya untuk menemukan jawabannya sendiri. Dia menyatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi terangkum dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu melanjutkan dengan bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Sang guru menjawab dengan menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dia tidak menyebutkan berbagai jenis orang yang dapat menjadi sesama, tetapi menggambarkan sikap belas kasihan yang mendalam yang harus mendasari semua tindakan kita. Kita sendirilah yang harus menjadi sesama bagi orang lain. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, sesama siapakah aku ini? Sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, kita harus peduli kepada saudara-saudari kita yang kita ketahui kebutuhannya dan tidak perlu takut untuk terlibat sepenuhnya dalam setiap situasi yang ada di sekitar kita. Kasih kita dapat menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada semua orang. Kita perlu melihat orang lain sebagai diri kita yang lain dan melakukan kepadanya apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Inilah yang disebut aturan emas yang kita temukan dalam semua agama. Gandhi menjelaskannya secara efektif. Anda dan saya adalah satu. Saya tidak dapat menyakiti Anda tanpa menyakiti diri saya sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita tetap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap kebutuhan sesama kita, baik itu kebutuhan materi maupun rohani, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi dia seperti Yesus mengasihi dia. Dalam sebuah komunitas yang ingin diilhami oleh kasih yang Yesus ajarkan kepada kita, tidak ada tempat untuk ketidaksetaraan, marginalisasi, atau pengabaian. Selama kita menganggap sesama kita sebagai orang asing, orang yang mengganggu kedamaian hidup kita, yang mengganggu rencana-rencana kita, kita tidak akan dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup adalah apa yang terjadi pada saat ini. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan mengetahui cara mendengarkan satu sama lain dapat membuka situasi yang menarik dan menggerakkan inisiatif yang tak terduga. Inilah yang terjadi pada Victoria. Ketika berada di gereja, saya dikejutkan oleh suara indah seorang wanita Afrika yang duduk di sebelah saya. Saya mengucapkan selamat kepadanya, mendorongnya untuk bergabung dengan paduan suara paroki. Kami berhenti untuk berbicara. Dia adalah seorang biarawati dari Guinea Khatulistiwa yang sedang lewat di Madrid. Di institusinya, mereka menampung bayi laki-laki dan perempuan
yang ditelantarkan dan merawat mereka hingga dewasa. Anak-anak muda itu biasanya kuliah atau belajar berdagang. Pelatihan menjahit sangat bagus di institut tersebut, tetapi mereka tidak memiliki cukup mesin jahit. Saya menawarkan diri untuk membantunya menemukan lebih banyak mesin jahit. Saya menaruh kepercayaan saya kepada Yesus dan yakin bahwa Dia mendengarkan kebutuhan kami dan mendorong saya untuk mengasihi tanpa batas. Salah satu teman saya mengenal seorang wirausahawan yang dengan senang hati berpartisipasi dalam rantai kasih ini. Dia mengatur untuk memperbaiki 8 mesin jahit dan bahkan mencarikan sebuah mesin setrika. Beberapa teman menawarkan diri untuk mengantar semua barang itu sampai ke Madrid. Meskipun hal ini berarti mengubah tujuan liburan mereka selama 2 hari dan menempuh jarak hampir 1000 kilometer. Dengan demikian, mesin-mesin harapan itu tiba di Malabo setelah menempuh perjalanan panjang melalui darat dan laut. Di Guinea Khatulistiwa, mereka tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi dan hanya dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me, and the whisper of your voice I hear.